Perkenalkan, nama saya Ati Nurumia. Saya di sini, saya dan teman-teman saya nantinya akan memaparkan makalah kami yang bertema konversi agama dan motif beragama. Dan langsung saja, dari saya akan menjelaskan dari pengertian konversi agama dan motif beragama. Dan konversi agama di sini yaitu berasal dari bahasa conversion, yang artinya berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama yang lainnya. Dan menurut Harun Nasution, beliau mengatakan bahwa inti sarinya agama itu adalah ikatan. Oleh karena itu, agama sendiri mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan harus dipatuhi oleh manusia. Dan ikatan yang dimaksud di sini yaitu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Namun kekuatan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi manusia dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Jadi dengan demikian, konversi agama menunjukkan arti terjadinya perubahan keyakinan yang berlawanan arah dari keyakinannya yang semula atau yang keyakinannya yang pertama untuk berubah atau berpindah pada keyakinan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konversi agama di sini yaitu perubahan seseorang untuk meyakini dari keyakinan yang pertama atau keyakinan yang satu untuk berubah ke keyakinan yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk pengertian selanjutnya yaitu tentang motif beragama. Nah, motif beragama di sini yaitu terbagi menjadi pengertian dua, yaitu motif dan beragama. Nah, untuk pengertian motif secara definitif berbeda dengan motivasi, tetapi keduanya memiliki persamaan serta keduanya merupakan satu kesatuan utuh. Berbeda dengan motivasi, tetapi keduanya memiliki persamaan serta keduanya merupakan satu kesatuan utuh. Dan motivasi di sini merupakan istilah yang lebih umum dan bersifat menyeluruh, meliputi proses gerakan dan situasi pendorong. Sedangkan motif di sini yaitu memiliki arti atau memiliki sifat yang lebih rinci, yaitu meliputi dorongan dan tujuan dari perilaku manusia tersebut. Karena itu dapat dikatakan bahwa motivasi berarti membangkitkan motif. Jadi motif ini berada di dalam motivasi, seperti itu. Membangkitkan motif yaitu membangkitkan daya gerak atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka pencapaian pemuasan atau tujuan. Dan untuk pengertian agama atau beragama sendiri yaitu menurut Gilman dan Hartman, agama adalah sistem kepercayaan atau belief, yaitu praktek-praktek atau ritual dan aturan-aturan moral yang hadir berdasarkan suatu keyakinan terhadap suatu hal yang suci. Maka di dalam agama terdapat 3 hal yang penting seperti yaitu kepercayaan dan ritual dan juga moral-moral, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa motif beragama di sini yaitu dorongan, di mana dorongan tersebut itu hadir dalam diri seseorang untuk memilih atau berhak memilih atas dirinya mengikuti agama yang dia percayai, seperti itu. Jadi motif beragama di sini yaitu dalam diri seseorang atau dalam manusia itu berhak memilih mana yang dia wajib percayai, seperti itu menurut dirinya sendiri. Mungkin seperti itu dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang faktor terjadinya konversi agama dan proses terjadinya konversi agama nanti akan dijelaskan oleh teman saya.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya konversi agama. Ada beberapa faktor atau pendapat dari para ahli agama yang mereka yakini, yaitu ada 3. Yang pertama adalah para ahli agama mengatakan bahwa faktor-faktor terjadinya konversi agama adalah melalui petunjuk ilahi. Jadi seperti hidayah. Jika seseorang mendapat hidayah atau langsung dari Tuhan, langsung dari Allah, maka ada perubahan konversi agama tersebut. Lalu yang kedua yaitu para ahli sosiologi mengungkapkan bahwa faktor-faktor terjadinya konversi agama itu terjadi karena perubahan sosial. Perubahan sosial itu terdapat lagi faktor-faktornya, yaitu yang pertama, pengaruh hubungan antar pribadi, baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non-agama, pergaulan sehari-hari seperti itu. Lalu yang kedua yaitu pengaruh kehidupan yang rutin, semisal seseorang sering pergi atau mengunjungi kegiatan-kegiatan ibadah yang formal seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-orang yang terdekat, bujukan-bujukan dari orang-orang yang terdekat. Kamu ikut ini, kamu ikut ini, seperti itu. Lalu yang keempat, pengaruh pemimpin keagamaan. Yang kelima, pengaruh perkumpulan yang berdasarkan hobi. Lalu yang keenam, pengaruh kekuasaan pemimpin. Dan yang terakhir dan yang ketujuh adalah faktor sosial itu sendiri. Lalu yang ketiga, para ahli psikologi mengemukakan bahwa terjadinya faktor-faktor terjadinya konversi agama yaitu dibagi menjadi 2, faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern atau faktor dari dalam ada 2, yaitu yang pertama adalah kepribadian, yang kedua adalah faktor pembawaan. Faktor kepribadian ini memang berasal dari diri mereka sendiri atau bisa dikatakan mendapatkan hidayah atau mendapatkan cahaya untuk berubah atau mengubah status agama mereka yang awalnya Kristen menjadi Islam. Mereka mendapatkan hidayah, jadi sesuai dengan kepribadiannya mereka sendiri. Lalu yang kedua yaitu faktor pembawaan. Contohnya itu semisal saya kan dari keluarga yang notabene adalah seorang Islam, jadi kedua orang tua saya itu Islam, jadi saya, adik saya, kakak saya pasti adalah orang Islam karena menganut dari agama orang tua atau faktor pembawaan dari kedua orang tua, kakek saya, dan yang berada di atasnya lagi. Lalu yang kedua, faktor ekstern atau faktor dari luar, yaitu yang pertama faktor keluarga. Semisal di dalam keluarga kurang nyaman atau sering kesepian atau berbeda pendapat, itu bisa saja untuk menjadi faktor terpenting dalam seseorang memilih untuk pindah agama. Semisal dalam keluarga mereka pendapatnya mereka seperti tidak dianggap, maka mereka lebih memilih pindah agama yang menurut mereka, pendapat mereka atau rasa nyamannya mereka berada di sana, mereka akan pindah agama. Lalu yang kedua yaitu lingkungan tempat dia tinggal. Semisal lingkungannya yang mereka tinggali kurang nyaman berada di diri mereka, maka mereka memilih seperti halnya yang faktor keluarga ini. Cuma ini lingkupnya lebih ke yang lingkungan, bukan yang keluarga lagi. Lalu yang ketiga yaitu perubahan status. Perubahan status ini dimaksudkan seseorang yang menikah. Semisal ada si laki-laki ini agamanya Islam, lalu yang perempuan adalah agamanya Kristen, karena mereka menikah karena saling cinta, dan dalam agama Islam juga mewajibkan Islam harus menikah dengan Islam. Jadi si perempuannya ini pindah agama ke Islam itu karena faktor perubahan status tadi, karena menikah dengan seseorang yang beragama Islam maka jadi ikut Islam, ataupun sebaliknya. Lalu yang terakhir yaitu faktor kemiskinan. Semisal
seseorang yang miskin atau dalam taraf ekonomi yang rendah. Mereka butuh uang untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan setiap hari-harinya. Dan ada agama yang menawarkan atau seperti jika kamu ikut agama ini maka semua ekonomi kamu maka akan tercukupi, akan ada tambahan ini, kamu akan punya mobil, kamu akan punya rumah baru, semua sekolah anak-anak kamu maka akan dibayari, seperti itu. Maka seseorang yang ekonominya berada di bawah atau miskin akan terpincut karena mereka memang membutuhkan uang dan itu sangat penting. Jadi mereka mau tidak mau akan lebih memilih atau pindah agama yang menawarkan benefit yang banyak tadi, seperti itu. Itulah faktor-faktor terjadinya konversi agama. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses konversi agama atau perpindahan agama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Albar Bujoiromi. Kepadanya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Konversi Agama dan Motif Beragama. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang konversi agama. Langsung saja saya akan paparkan sedikit banyak tentang konversi agama. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagian proses konversi agama. Prosesnya itu seperti apa? Jadi gini, proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses pemugaran sebuah gedung bangunan lama yang dibongkar dan pada tempat yang sama didirikan bangunan baru yang lain sama sekali dari bangunan sebelumnya. Demikian pula seorang atau kelompok yang mengalami konversi agama, segala bentuk kehidupan batinnya semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya. Maka setelah terjadi konversi agama pada dirinya, secara spontan yang lama akan ditinggalkan. Segala bentuk perasaan batin terhadap kepercayaan lama seperti harapan, rasa bahagia, keselamatan, dan kemantapan berubah menjadi berlawanan arah. Timbullah gejala-gejala baru berupa perasaan batin tidak lengkap dan tidak sempurna. Gejala ini menimbulkan proses kejiwaan dalam bentuk merenung, timbulnya tekanan batin, penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan, dan perasaan susah yang ditimbulkan oleh kebimbangan. Selanjutnya, konversi agama menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa konversi agama mengandung dua unsur. Yang pertama, unsur dari dalam diri, yaitu proses yang terjadi dalam diri seseorang atau kelompok. Konversi yang terjadi dalam batin ini membentuk suatu kesadaran yang mengadakan suatu informasi yang disebabkan oleh krisis yang terjadi di dalam keputusan yang diambil oleh seseorang berdasarkan pertimbangan pribadi. Yang kedua, unsur dari luar, yaitu proses perubahan yang berasal dari luar diri atau kelompok, sehingga mampu memengaruhi seseorang dan menguasai kesadaran seseorang atau kelompok yang bersangkutan. Nah, kedua unsur tersebut kemudian mempengaruhi kehidupan batin seseorang, sehingga dapat memilih penyelesaian yang mampu memberikan ketenangan batin. Dalam hal ini, kerangka proses pertahapan konversi agama juga dijelaskan sebagai berikut. Ada 4 tahapan. Yang pertama,
terjadi integrasi sintesis kognitif dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami. Yang kedua, reintegrasi kepribadian berdasarkan konversi agama yang baru. Dengan adanya reintegrasi ini, maka terciptalah kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur lama. Yang ketiga, tumbuh sikap menerima konsepsi agama baru serta peranan yang dianut oleh ajarannya. Yang keempat, tumbuh kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk Tuhan. Sekian dari saya, itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.